Assalamualaikum. Nah, di sini kami akan memaparkan video yang bertema kajian kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Di sini saya Lanalik Afifah dan rekan saya Ananda Rizky Azahwa. Baik, di sini ada hakikat kurikulum bahasa Indonesia dalam kurikulum 13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru hasil pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Kurikulum 2013 ini dimulai ditetapkan pada tahun 2013 atau 2014 dengan latar belakang untuk menyesuaikan tuntutan perubahan zaman yang menjadi titik tekan peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Di samping itu, dalam kurikulum 2013 ini didapati adanya upaya penyederhanaan merupakan pembelajaran tematik integratif dengan menggunakan pendekatan saintifik serta penilaian autentik. Kemudian yang kedua di sini ada persepsi guru terhadap kurikulum 2013. Bagi guru, pelaksanaan kurikulum 2013 ini sekolahnya dipahami memiliki dampak positif untuk siswa-siswinya karena di dalam kurikulum 2013, siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Meskipun demikian, menurutnya di samping kelebihan yang dimiliki kurikulum 2013, diantaranya desain pembelajarannya bagus secara teori, anak bisa menganalisis secara langsung, dan anak disuruh mencari konsep pembelajaran khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia. Ada juga kekurangannya, yaitu pada saat ulangan, jadwal ulangannya per mata pelajaran tidak dijadikan per tema. Terkadang materi yang disampaikan tidak tuntas, guru belum selesai menerangkan materi itu namun sudah ganti materi yang lain. Pada saat ulangan, si anak kesulitan merangkum tema dari tema 1 sampai tema 5. Orang tua siswa sulit membimbing anaknya dalam belajar melalui tematik, karena ketidaktahuan batasan materi mana yang harus dibimbingkan akibat tidak ada sekatnya semua dijadikan satu. Kemudian di sini ada kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013. Semua responden menyebutkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pengait muatan materi dalam pembelajaran tematik, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang inti atau sangat pengantar semua mata pelajaran. Ketika belajar mengenai IPA, maka harus belajar juga bahasa Indonesia. Peserta didik harus belajar membaca pemahaman dengan baik dan benar agar mendapatkan pengetahuan dan menuliskannya dengan baik dan benar pula, serta menyimak pelajaran dengan baik. Bahkan, pelajaran matematika pun memakai aspek bahasa Indonesia. Penggunaan model pendekatan strategi dan metode dalam perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Metode yang digunakan sudah bervariasi sesuai materi yang diajarkan, seperti metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penggunaan metode mengajar yang bervariasi dimaksudkan agar peserta didik tidak mudah bosan. Misalnya, peserta didik diajak untuk mengamati lingkungan luar sekolah, kemudian diarahkan untuk menyampaikan atau menuliskan persepsinya sesuai tujuan pembelajaran. Guru menyiapkan model, pendekatan, strategi, dan metode yang baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga sering dalam pembelajaran digunakan metode yang fleksibel sesuai dengan situasi kelas. Misalnya, kita sudah menyiapkan metode A, namun setelah masuk kelas, metode B dianggap lebih efektif, maka kami gunakan yang metode yang B. Hambatan implementasi kurikulum 2013. Isu keselarasan antara KI dan KD dengan silabus dan buku. Yang kedua, kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Yang ketiga, pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang atau berpikir tingkat tinggi hanya untuk jenjang menengah. Dan yang keempat, penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Namun demikian, pemerintah pun sudah melakukan perbaikan melalui koherensi KIKD dan penyelarasan dokumen. Kedua, penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Hakikat kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum merupakan pedoman pembelajaran secara berkala dalam proses pendidikan.
menurut Hermawan dan Andriani 2011. Kurikulum ditetapkan secara nasional oleh kementerian terkait, kemudian diderivasi oleh institusi atau lembaga pendidikan sebagai prinsip pembuatan pedoman pembelajaran yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan iklim belajar di satuan lembaga pendidikan. Atas dasar ini, kurikulum senantiasa mengalami pembaruan sebagai upaya adaptif terhadap kemajuan zaman. Nah, di sini ada landasan dan prinsip pengembangan kurikulum 2013. Di sini ada 3 landasan dalam upaya mengembangkan kurikulum 2013. Di sini ada 3 landasannya, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, yang dimaknai sebagai pijakan dasar terhadap arah pendidikan, khususnya kurikulum dalam melahirkan generasi unggul. Yang kedua ada landasan yuridis, yang dimaknai sebagai payung hukum, pengembangan pendidikan dan konsensusitas pendirian bangsa secara resmi yang diatur dalam UUD 1945, menurunkan beberapa peraturan lainnya yang dapat memayungi kebijakan pendidikan. Nah, yang terakhir ada landasan empiris. Landasan ini juga disebut dengan istilah landasan konseptual yang merupakan bentuk pengarahan atau orientasi pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di satuan lembaga pendidikan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Di sini ada membuat pemetaan materi dan kompetensi bahasa Indonesia 2013. Buku ajar harus relevan dengan kurikulum yang sedang digunakan. Kurikulum yang sedang berjalan ialah kurikulum 2013 yang merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 meliputi 3 kompetensi, diantaranya kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor, yang menjadi satu perpaduan. Mulyasa 2013 mengungkapkan bahwa salah satu perubahan dalam kurikulum 2013 adalah standar isi di mana di dalamnya ada perubahan terkait penguatan materi melalui evaluasi. Hasil evaluasi tersebut yaitu yang pertama, menghilangkan materi yang tidak esensial dan tidak relevan. Yang kedua, memuat materi yang relevan dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, menaikkan materi yang dianggap penting. Yang keempat, meninjau kembali kedalaman materi sesuai dengan tuntutan di era.